Anggota kelompok kami adalah Hans, Jeko, Joy, Joey, Matthew, Gwen, Sanders, Gumi, dan Valerie. Mau makan, tapi rasanya kayak ada yang kurang. Butuh topping makanan, tapi bingung mau ngasih topping apa. Duh, jadi galau. Eits, jangan galau dong. Nih, cobain produk dari kelompok 3 kelas 8B, namanya Cocorich. Penasaran gak sih sama Cocorich? Apa ya itu Cocorich? Cocorich itu serundeng dari bahan dasar kelapa yang sangat cocok buat dijadiin topping makanan kalian nih guys. Cocorich ini dibuat dari parutan kelapa tua yang terbaik, diolah, dicampur rempah pilihan, dan digoreng dengan penuh cinta. Membuat serundeng ini mempunyai cita rasa yang khas dan gurih. Kalian bisa bayangin gak sih kalau misalnya serundeng ini dimakan pakai nasi anget? CBL, cocok banget loh. Cocorich ini dibuat dari bahan dasar kelapa parut yang banyak sekali manfaatnya. Serundeng ini dapat membantu diet dan menurunkan berat badan karena parutan kelapa dapat membuat kita merasa kenyang lebih lama sehingga kita tidak akan makan secara berlebihan. Tunggu apa lagi? Yuk, mari kita terapkan salah satu cara hidup sehat, yaitu dengan mengonsumsi olahan kelapa. Contohnya produk kami, Cocorich, serundeng, gurih, lezat, dan praktis. Kelapa atau Cocos nucifera merupakan salah satu tanaman yang termasuk dalam famili Palmae dan banyak tumbuh di daerah tropis seperti di Indonesia. Kelapa membutuhkan lingkungan hidup yang sesuai untuk pertumbuhan dan produksinya. Faktor lingkungan hidup itu adalah sinar matahari, temperatur, curah hujan, kelembapan, dan kondisi tanah. Kelapa juga termasuk salah satu jenis tumbuhan dari suku aren-arenan. Kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan hingga kosmetik. Daging bagian dalam dari benih matang membentuk bagian yang secara teratur menjadi sumber makanan bagi banyak orang di daerah tropis maupun subtropis. Setelah melalui tahap diskusi, telah diputuskan bahwa produk yang akan dibuat yaitu serundeng. Produk yang akan dibuat ini menggunakan bahan dasar dari kelapa, yaitu parutan daging kelapa tua. Kelapa memiliki banyak sekali manfaat bagi kesehatan, khususnya sistem ekskresi. Yang pertama, mengurangi resiko kanker. Yang kedua, membantu melawan jerawat. Yang ketiga, mencegah masalah pencernaan. Dan yang keempat, mengontrol kadar gula darah. Kelapa dihasilkan dari berbagai daerah. Daerah penghasil kelapa terbanyak adalah Riau. Selain Riau, daerah penghasil kelapa yang lain adalah Sulawesi Utara, Jawa Timur, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.
faktor yang harus kami pertimbangkan dalam membuat produk ini adalah kualitas kelapa, ketetapan dan komposisi bahan, kemasan, desain logo, rasa, model, dan harga jual. Bunyi perutku menunjukkan ku lapar dan harus makan. Oh rasanya tidak ada makanan. Kalau begini aku jadi bingung. Berusaha mencari makan. Lalu aku ingat sesuatu, produk dari kelompok 3. Dari kelapa, namanya itu Cocorich. Seru dan gurih, mengenyangkan perut dan banyak manfaat. Kelapa tua yang di parut jadi serundeng lezat dan praktis. Disajikan dengan nasi yang hangat jadi sangatlah nikmat. Oh senangnya aku kenyang sekali. Ada beberapa persoalan yang muncul selama kelompok kami bekerja sama. Misalnya, banyak yang tidak aktif dan hanya membaca pesan di grup. Selain itu, ketidakdisiplinan dalam mengatur waktu. Lalu solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, yaitu dengan menegur teman-teman yang tidak mau bekerja sama, serta mengatur ulang jadwal dan mengatur ulang pembagian tugas, sehingga dapat diselesaikan dengan cepat. Nilai yang kami peroleh dari PJBL kali ini adalah kesabaran yang maksimal, persatuan dan kesatuan dalam kelompok, kedisiplinan, tanggung jawab, keaktifan, kebersamaan, toleransi, pantang menyerah, dan semangat. Kami yakin Tuhan bekerja dan selalu menyertai kita dimanapun kita berada dan apa yang kita lakukan. Dalam PJBL ini, kami melakukan beberapa pelayanan seperti menyusun skrip bersama, berdiskusi bersama, saling membantu sesama. Kami juga belajar mengatur waktu untuk berdoa, belajar, berdiskusi, membuat produk, maupun melakukan kewajiban kami sendiri-sendiri. Saat melakukan diskusi pun, kami menerapkan kasih dengan saling menghargai saran dan pendapat anggota kami. Selain itu, kami juga belajar untuk tidak serakah ataupun egois, karena kami memikirkan kebaikan kelompok kami. Saat mencari bahan, alat pencetak logo, stiker, dan lain-lain pun Tuhan ikut bekerja. Lalu dengan campur tangan Tuhan, produk kami jadi dan nantinya akan dibawa ke gereja sebagai hasil kerja keras kami.